Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini gue bakal nyeritain film Turistas tahun 2006. Menceritakan beberapa turis yang berniat liburan di Brazil. Namun mereka malah mengalami kejadian yang tidak diinginkan saat berpetualang. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah bus pariwisata yang membawa para turis dari berbagai mancanegara. Dan tentunya para turis ini akan berlibur di beberapa wilayah di negara Brazil. Karena sopir bus yang melakukan aksi oleng di jalan sempit, pria bernama Alex ini pun menegurnya. Namun si sopir tak memedulikannya. Ketika sudah terlanjur tancap gas, tiba-tiba di sebuah tikungan supir ini pun kaget karena ada beberapa anak kecil di depannya. Dan akhirnya bus tersebut terguling ke dalam jurang. Untungnya semua orang berhasil keluar dan tidak ada korban jiwa. Di saat mereka mengambil tas di bus itu, mereka pun saling berkenalan. Vin dan Liam yang melihat gadis cantik pun berkenalan dengan adiknya Alex. Adiknya itu bernama Bi dan temannya yang bernama Amy. Sedangkan Alex sendiri tertarik dengan wanita yang bernama Prue. Di mana Prue ini adalah gadis yang cerdas karena dia menguasai banyak bahasa. Itulah alasan kenapa Prue selalu berlibur sendirian seperti saat ini. Sambil menunggu bis yang entah kapan lewatnya, Alex mencoba menelpon ojek. Bi adiknya Alex yang suka foto-foto pun mencoba memotret seorang anak kecil. Tapi nampaknya sang ayah tidak terima anaknya difoto. Dengan alasan banyak kejadian anak kecil diculik tanpa sebab dan diambil organ tubuhnya di wilayah ini. Tak lama kemudian muncullah dua turis wanita yang membawa kelapa muda. Prue pun bertanya kepada mereka, di mana mereka membeli kelapa muda tersebut. Kedua wanita itu pun menjawab bahwa mereka membelinya di warung di bawah sana. Di tepi pantai ada warung dan mereka pun bergegas pergi ke sana. Sampai sana mereka pun kegirangan karena keindahan pantai ini. Dan kemudian mereka pun memutuskan untuk berenang bersama. Setelah selesai berenang, mereka pun ke warung untuk minum. Tidak lama kemudian datanglah pria bernama Steven. Dan mereka pun saling berkenalan. Steven ini memang suka traveling dengan kekasihnya menggunakan motor. 3 hari yang lalu dia dan kekasihnya mampir ke tempat ini. Sebenarnya Steven hanya ingin sekedar numpang minum. Namun mengetahui tempat ini begitu bagus, jadi mereka memutuskan untuk menetap di pantai ini beberapa hari lagi. Setelah mendengar cerita Steven, Alex dan kawan-kawannya pun juga akan menetap di tempat ini untuk beberapa hari, sambil menunggu ada bis datang menjemput mereka. Di sisi lain nampak penjaga warung tadi menelpon seorang dokter yang bernama Zamora. Di mana dokter Zamora ini sedang mengadakan kegiatan di suatu desa. Penjaga warung ini mengatakan kepada si dokter bahwa akan ada beberapa turis yang ingin menetap di tempat ini untuk sementara waktu. Tak lama kemudian ketika mereka sedang asik bermain di pantai, datanglah seorang pria penduduk lokal yang ingin berkenalan dengan Prue dan Alex. Pria ini bernama Kiko. Karena keramahan Kiko, Alex pun memanggil adiknya dan Amy untuk berkenalan dengan Kiko. Singkat cerita, ketika malam hari, mereka pun berpesta minum dan berjoget dengan beberapa warga lokal. Dan ternyata tanpa mereka sadari, minuman mereka telah diberi obat bius oleh salah satu anak buah si dokter. Keesokan harinya ketika mereka telah sadar, semua barang-barang mereka telah dirampok. Di sisi lain, Steven dan kekasihnya yang belum sadar sedang dibawa layaknya hewan buruan oleh para anak buah si dokter. Di pertengahan jalan mereka pun berhenti sejenak untuk melinting. Steven mencoba membebaskan kekasihnya. Namun sayang, setelah bebas kekasihnya meninggalkan Steven begitu saja. Steven pun akhirnya terbunuh. Sialnya kekasih Steven yang mencoba kabur juga mati karena jatuh dari tebing. Singkat cerita, Alex dan kawan-kawannya mencoba pergi ke desa terdekat untuk bertanya di mana kantor polisi terdekat. Dengan maksud mereka ingin melaporkan tindakan perampokan yang mereka alami. Tapi sayangnya warga sekitar mengatakan bahwa di sini tidak ada kantor polisi. Warung saja jarang, apalagi kantor polisi. Di saat mereka berjalan tak tahu arah,
Alec tak sengaja melihat motor Steven berada di depan salah satu rumah di desa ini, dan mengira bahwa warga desa inilah yang merampok barang-barang mereka ketika mereka sedang tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian Bee melihat anak kecil yang memakai topi si Alec. Dengan perasaan kesal yang pun mengejar dan melempar batu kepada anak ini. Dan akhirnya para warga pun marah melihat kelakuan Liam. Untungnya Kiko datang tepat waktu ketika Liam dan yang lainnya akan diamuk warga. Kiko mengatakan bahwa perkampungan ini tidak aman untuk mereka, karena sebentar lagi bocah yang terkena batu akan melapor ke bapaknya, dan bapaknya tentunya akan melakukan sesuatu kepada mereka. Sambil menunggu bis yang akan lewat di wilayah itu sekitar 2 hari lagi, Kiko mengajak mereka untuk menetap sementara di rumah pamannya, yang berada di atas bukit di tengah hutan. Menurut Kiko, di sanalah tempat yang paling aman untuk bersembunyi dari warga tadi yang tentunya akan mencari mereka. Di sisi lain, di tengah kota, si dokter mendapat informasi bahwa turis-turis yang ada di bus yaitu Alec dan kawan-kawannya masih hidup. Dan kini mereka pergi bersama laki-laki bernama Kiko. Singkat cerita, di pertengahan jalan Kiko menunjukkan sebuah tempat rahasianya. Untuk sampai ke sana mereka pun harus melewati gua yang berada di dalam air. Karena Liam dan Amy yang tidak bisa berenang, mereka pun memutuskan tidak ikut ke sana dan menunggu mereka di atas air terjun. Sebenarnya untuk ke sana lewat dari atas pun juga bisa tanpa harus melewati gua di dalam air. Ternyata Kiko cuma ingin pamer kepada Bee, karena Kiko terlihat menyukainya. Setelah mereka keluar, nampaknya mereka belum puas dengan loncat-loncat ke dalam air, dan akhirnya mereka pun mengulanginya 1 kali lagi. Namun kepala Kiko berdarah karena terbentur batu yang berada di dalam air. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah pamannya si Kiko. Setelah mereka masuk, ternyata di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka pun berpencar mencari jarum jahit, atau benda seadanya yang bisa digunakan untuk menjahit luka di kepala Kiko. Karena di rumah itu mereka tidak menemukan jarum dan benang, Finn pun mengambil sebuah staples besar. Dan kepala Kiko pun di-staples. Setelah hari menjelang malam, mereka pun menyalakan generator listrik. Kemudian mengambil pakaian dan beberapa persediaan makanan di rumah itu. Setelah makan malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Kecuali si Alec yang terus mengawasi CCTV rumah untuk memastikan bahwa rumah ini aman. Tidak lama kemudian terdengar suara helikopter yang akan mendarat di dekat rumah. Dan ternyata yang turun dari helikopter adalah si dokter yang tadi siang sedang berada di kota. Dan si dokter ini rupanya pamannya si Kiko. Lagi capek-capeknya si dokter bingung nyari turis yang kabur entah kemana. Ternyata para turis yang dicari datang sendiri ke rumahnya. Kiko terus membujuk pamannya agar mereka diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu. Dan tentunya meminta maaf pada pamannya karena dengan sembrono mengajak orang lain ke rumah ini tanpa izin. Wanita yang turun dari helikopter bersama dokter tadi diam-diam berbicara dengan Alec. Dia mengatakan kalau jadi mereka, wanita itu akan lari dan pergi dari rumah ini sekarang juga, karena si dokter punya rencana lain untuk Alec dan teman-temannya. Dan setelah mengatakan itu, wanita ini pun pergi. Kemudian mereka pun dibuat pingsan oleh para anak buah si dokter. Amy yang setengah sadar ternyata dia sudah dibawa ke ruang operasi di rumah itu, dan dia pun kembali dibius untuk diambil organnya. Dan ternyata si dokter ini memang suka menculik para turis yang datang di wilayah ini untuk diambil organnya dan dijual di rumah sakit kota. Menurut si dokter, organ manusia yang masih hidup mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, karena organnya yang masih segar dibanding dengan orang yang sudah mati. Finn yang ada di samping Amy pun ketakutan, karena setelah Amy adalah gilirannya. Sementara yang lain masih dikurung di kandang anjing di luar rumah. Alec pun mengeluarkan pisau lipat yang berada di saku celana, dan mereka pun saling melepaskan tali yang mengikat tangan mereka satu sama lain. Setelah Amy selesai diambil organnya, Finn pun mulai diberi obat bius. Kemudian si dokter meminta anak buahnya membawa 1 orang lagi dari kandang anjing untuk dibawa ke ruang operasi. Setelah anak buah si dokter masuk ke kandang, Prue langsung menusuk anak buah si dokter. Kiko mengambil kunci dan mengeluarkan mereka dari kandang. Ketika Alec, Bee, dan Prue sudah keluar, dan Kiko ingin menyelamatkan Bee dan Liam, ternyata kunci itu pun patah. Alec pun menyuruh Bee dan Prue untuk kabur terlebih dahulu ke air terjun. Sementara itu dia dan Kiko akan mencoba menggali tanah untuk menyelamatkan Liam.
Setelah Liam keluar, Liam pun mengajak Kiko dan Alec untuk menyelamatkan Finn. Dan ketika mengintip, Alec pun melihat Amy sudah menjadi mayat. Kiko kemudian menyuruh Liam untuk bergegas membawa Finn keluar. Namun akhirnya Finn dan Liam terkena tembakan anak buah si dokter. Dan dengan terpaksa Alec dan Kiko meninggalkan mereka. Sementara itu bidan Prue yang berlari menuju air terjun ketahuan oleh anak buah si dokter yang sedang memburu babi. Ketika pemburu babi tepat di depan tempat persembunyiannya, tiba-tiba tangan Bee digigit oleh semut hutan. Dan alhasil Bee menahan sakit tanpa berteriak. Ketika hari mulai pagi, nampak Bee telah sampai di air terjun dan bersembunyi di bebatuan. Dan kemudian ternyata yang datang adalah Alec. Tidak lama kemudian si dokter dan anak buahnya nampak berada di samping air terjun dan mencari mereka. Kiko pun mengajak Alec dan Bee untuk kembali bersembunyi di tempat rahasia tadi. Setelah sampai di sana, ternyata dokter dan anak buahnya sudah ada di atas mereka. Dan Kiko pun mati tertembak. Si dokter pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyelam dan mencari mereka. Setelah kejar-kejaran di dalam air, akhirnya anak buah si dokter ini pun mati ditusuk oleh Bee. Ketika Alec dan Bee mencari jalan keluar, tak sengaja mereka melihat Prue, yang ternyata sudah dari tadi malam ia bersembunyi di sana. Setelah melihat daratan yang mereka yakini itu adalah jalan keluar, ternyata si dokter dan anak buahnya yang gondrong ini sudah ada di sana. Dan akhirnya mereka pun bersembunyi. Si dokter yang setengah sekarat ini menyuruh si gondrong untuk menembak mereka. Tapi Prue terus mengompori si gondrong agar jangan terus-menerus menjadi budak si dokter, yang jelas selalu seenaknya sendiri. Dan tentunya jika dia memilih menembak mereka dan menyelamatkan dokter, maka dia akan terus-terusan menjadi budak si dokter. Dan akhirnya si gondrong memilih untuk menembak si dokter dan membiarkan mereka bertiga untuk pergi. Di tengah jalan keluar, mereka pun kembali melihat anak-anak warga lokal yang tadi di awal film sedang bermain di sungai. Karena ketakutan, anak-anak ini kemudian memanggil bapaknya. Dan ternyata para warga lokal ini sebenarnya orang-orang yang baik, tidak seperti yang Kiko bilang. Setelah diberi makanan dan diobati luka-lukanya, Alec, Bee, dan Prue pulang dengan menaiki pesawat. Ketika mereka akan naik pesawat, ada sepasang kekasih yang mengeluh. Karena seharusnya yang mereka inginkan adalah naik bis, bukan naik pesawat. Dan Alec pun tiba-tiba melarang pasangan itu untuk naik bis. Pokoknya jangan naik bis, mending naik pesawat. Dan film pun akhirnya berakhir. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, guys. Karena mungkin yang kita anggap baik itu jahat, dan yang kita anggap jahat itu ternyata baik. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat setelah nonton kisah film kali ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu berikan buat film ini? Komen ya. Sekian kisah kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita kisah selanjutnya, guys.